Shalom Christ Like People. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Christ Like People, mari bersama-sama kita berkontemplasi dan bersekutu dalam doa dengan nyanyian Teze pada Rabu 13 Januari pukul 7 malam secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Melalui doa kontemplatif, kita renungkan kembali bahwa selalu ada harapan di dalam Kristus. Let's be a little candle in the dark. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Allah, Sang Terang, telah hadir dan memanggil kita untuk sujud dan menyembah Dia. Mari kita menyerahkan hati dan tunduk menghadap Dia. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar Kau berkarya dalam segalanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Sang Terang, yang memancarkan terang cintanya bagi alam semesta, buatan tangannya. Amin, amin, amin. Damai Kristus beserta saudara. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mari dalam kesempatan ini, kita meneduhkan hati dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Tuhan, di hadapan-Mu kami datang seraya merendahkan hati kami
Tuhan, kami datang mengakui akan segala kegagalan kami, segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, seringkali di dalam perjalanan hidup kami, sebenarnya kami sadar akan apa yang kami lakukan. Tetapi kami lebih memilih untuk taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak kami sendiri, dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, demikian juga ketika kami boleh merefleksikan kehidupan kami, bahwa sesungguhnya Tuhan, terang yang daripada-Mu senantiasa Engkau berikan bagi kami untuk menuntun langkah demi langkah dalam perjalanan hidup kami. Namun lagi kami memilih untuk berjalan di dalam kegelapan, karena kami ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak kami. Tuhan, ampunilah kami. Segala dosa, pelanggaran, kegagalan hidup kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon anugerah-Mu Tuhan untuk menuntun kami, seraya juga memampukan kami, untuk kami boleh hidup lebih baik lagi setiap hari, semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kristus terang bakal dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang domba-Mu. Yang tersesat sulurilah dengan terang anugerah, halau godaan penyembuh dengan terang cahaya-Mu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami. Tolonglah kami, supaya kami boleh sungguh mendengarkan dan terlebih lagi taat pada kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Dan kiranya setiap kami juga boleh menanggalkan keangkuhan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh sungguh menuntun kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati sapaan-Mu dan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami alaskan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan selamat memasuki tahun baru 2021. Saudara-saudara, sungguh waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa bahwa kita telah memasuki tahun 2021. Meninggalkan jejak pengalaman hidup yang penuh dengan warna di tahun yang lalu. Dan untuk dapat melangkah di tahun yang baru ini, saudara, kita pun bersiap untuk menjalani kehidupan yang penuh misteri dan ketidakpastian. Namun kita percaya bahwa di sepanjang tahun ini, kasih dan anugerah Tuhan berlimpah bagi setiap kita, anak-anak yang dikasihinya. Saudara-saudara, tema khotbah pada minggu ini adalah terimalah terang itu. Terimalah terang itu. Ada makna ajakan, himbauan, sekaligus perintah supaya kita menerima terang itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita seluas-luasnya bagi karya dan pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, pernahkah kita memperhatikan bahwa anak kecil takut dengan beberapa hal? Antara lain,
Mereka takut kalau ketemu dengan orang asing yang tidak mereka kenal. Lalu apalagi saudara, anak kecil juga sangat takut ketika mendengar suara petir yang menggelegar, ya, apalagi di masa-masa atau di waktu musim penghujan. Saudara, mereka juga biasanya takut kalau mendengar suara petasan atau kembang api yang begitu besar atau keras. Dan anak kecil juga sangat takut dengan gelap. Mereka bisa memvisualisasikan hal-hal yang membuat mereka menjadi takut ketika mereka ada di dalam gelap. Dan saudara, pernahkah kita membayangkan apa ya jadinya kalau dunia ini gelap gulita tanpa ada secercah cahaya sedikit pun? Saudara, pasti tidak ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 5a. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Dan saudara, yang luar biasa adalah Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, baik itu matahari, bulan, dan bintang. Karena itu dengan adanya terang, makhluk hidup ini bisa bertumbuh. Dan ada yang namanya kehidupan. Kita manusia juga bisa melakukan aktivitas kita. Saudara, sungguh semua orang membutuhkan terang atau cahaya di dalam hidupnya. Memang kita punya mata yang berfungsi untuk melihat. Tetapi saudara, apabila tidak ada terang atau cahaya itu, mata pun tidak bisa berfungsi untuk melihat. Saudara-saudara, bagaimana juga seandainya kita sedang berjalan dalam sebuah lorong yang begitu gelap, tidak ada cahaya sama sekali di lorong itu. Saudara, lalu ada seseorang yang menawarkan diri untuk menemani kita. Karena di tangannya dia membawa sumber cahaya. Dan dia menawarkan untuk bisa berjalan bersama dengan kita. Tapi kita menolaknya. Saudara, itu namanya kita orang yang kurang pintar. Kita orang yang bodoh. Kita butuh terang, tapi kita menolak terang itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita tadi, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mengawali Injil yang ditulisnya dengan menyebut Yesus adalah Sang Firman, Logos. Yesus adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu adalah Allah. Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai sabda Allah yang pribadi dan nyata yang berbicara kepada manusia melalui putranya. Saudara, sebagaimana ucapan seseorang yang menunjukkan hati dan pikirannya, saudara, Kristus sebagai Sang Firman juga menyatakan hati dan pikiran Allah. Yesus adalah terang. Yesus adalah sang terang bagi dunia.
terang bagi manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi ke dunia. Di dalam pelayanannya di dunia, dia menyatakan dirinya dengan kalimat ilahi dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan dengan terang berasal dari kata kerja paino, yang berarti menyinarkan dan senantiasa berhubung dengan berkas-berkas cahaya. Sedangkan kata dunia menerjemahkan kata Yunani kosmos, yaitu umat manusia di dunia ini. Saudara, seperti ilustrasi tadi, ketika kita sedang berjalan dalam lorong yang gelap, kita butuh terang. Namun kita menolak tawaran dari seseorang yang membawa sumber cahaya yang ingin berjalan bersama dengan kita melewati lorong yang gelap itu. Saudara, Yesus adalah terang bagi manusia di dunia. Namun ada sebagian dari dunia ini yang tidak dapat mengenalinya. Penolakan terang yang sudah dikemukakan dalam Yohanes 1 ayat 5 dan ayat 10. Dikemukakan juga di dalam ayat yang ke-11. Saudara, susunan ayat ini menegaskan bahwa dia adalah seorang pribadi yang memiliki hubungan dengan mereka yang menolak dia. Saudara, dalam ayat 11 dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Sang terang itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka yang adalah milik kepunyaannya tidak menerimanya. Demikian juga dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10 dikatakan, dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara-saudara, menarik sekali ketika Rasul Yohanes menulis Injil tentang Yesus Kristus secara kealahannya. Dan dalam mengawali Injilnya dia menjabarkan bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Sang Firman adalah Sang Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu termasuk dunia ini. Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10. Kemudian Sang Firman yang adalah Allah itu adalah Sang Empunya, Sang Pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan hanya benda-bendanya, tetapi juga manusia atau orang-orangnya juga adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Dan saudara, Sang Firman itu datang menjadi manusia di dalam ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes menuliskan bahwa Yesus Sang Empunya semesta ini tidak dikenal oleh dunia. Bahkan dia ditolak oleh miliknya sendiri. Saudara, sebagian dari orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini juga masih belum dapat menerima bahwa Yesuslah Sang Mesias itu. Kenapa, saudara? Karena mereka masih punya konsep bahwa Mesias itu adalah seorang yang bisa membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara, perhatikanlah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia sebagai milik kepunyaannya mulai sejak Kristus dilahirkan
Sampai pada akhir kematiannya, dia terus-menerus ditolak. Dia datang membawa kehidupan dan keselamatan. Dia datang membawa pemulihan dan kedamaian. Dia membawa pembebasan dari belenggu dosa, namun milik kepunyaannya menolak dia. Saudara, kita ada dalam kegelapan. Kita manusia berdosa yang sedang berjalan di dalam kegelapan itu. Namun kita menolak terang yang menerangi jalan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia membutuhkan hidup dan terang di dalam hidupnya. Hidup yang seperti apa? Saudara, yang kita butuhkan adalah hidup yang diberikan oleh Yesus. Hidup yang diterangi oleh kasih karunia Tuhan. Karena dalam terang hidup itulah kita bisa mengerti tentang Allah. Kita bisa memahami dan memaknai kehidupan ini sejatinya harus seperti apa. Dan di dalamnya kita dapat melihat kebenaran Allah. Serta maksud dan kehendaknya seperti apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, di dalam semua penolakan manusia yang diterimanya itu, kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena Yesus datang tidak bergantung pada respon penolakan atau penerimaan manusia. Saya ulangi. Yesus datang tidak bergantung pada respon penolakan atau penerimaan manusia. Karena Dia datang justru untuk menerima manusia dalam rencana penyelamatan Allah. Saudara, pengutusan Yesus Sang Putra oleh Allah Bapa merupakan penetapan rencana kekal Bapa. Dan rencana itu tak dapat dibatalkan oleh dunia ciptaannya. Yaitu rencana keselamatan di dalam diri Sang Putra yang sedang, akan, dan pasti digenapi. Saudara-saudara, dunia hari ini makin dipenuhi oleh kegelapan. Dunia makin menarik kita untuk menjadi sama sepertinya. Orang tak lagi bisa memaknai hidup ini dengan baik dan benar. Orang tak lagi bisa berbuat yang namanya keadilan dan kebenaran. Di tengah penderitaan orang lain, bukannya datang untuk bisa menjadi orang yang menolong orang lain, tetapi realitanya adalah justru menyusahkan orang lain yang sedang menderita. Saudara, kita butuh terang itu. Dan terang itu telah datang. Saudara, maukah kita menerima terang itu? Sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yang memberi kesaksian tentang terang itu, supaya orang-orang menjadi percaya pada Yesus Sang Sumber terang itu. Saudara, dengan menerima terang itu, kita beroleh hidup. Hidup yang diterangi oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Bukan lagi sebuah hidup yang kosong dan gelap, namun hidup yang penuh makna. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara-saudara persiapkan sebagai bekal perjalanan di tahun 2021 ini. Apakah saudara sedang menyiapkan uang? Kalau bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ataukah saudara sedang membangun sebuah kemapanan usaha saudara? Apakah saudara sedang bergiat supaya saudara bisa sukses dalam pekerjaan? Ya, semua itu baik. Semua itu juga memang diperlukan. Saudara, tapi sadarkah kita bahwa yang pertama yang kita butuhkan
untuk kita bisa menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021 ini sebenarnya adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang memimpin kehidupan kita. Tanpa Kristus yang memimpin kehidupan kita, saudara, maka semua akan menjadi sia-sia belaka. Menjadi tidak berarti. Karena itulah di minggu pertama bulan Januari 2021 ini, saudara, ajakan tema kita, terimalah terang itu. Saudara, maukah kita membuka hati kita, menerima terang itu, menerima Kristus untuk sungguh berdiam dan memenuhi hati serta hidup kita? Langkah pertama dalam keputusan kita hari ini juga menjadi bagian dari penentu langkah hidup kita selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah terang itu. Dan bagikanlah terang itu kepada sesama yang hari ini mereka masih berjalan dalam kegelapan. Setiap kita adalah pelita. Terang yang dipakai Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap ini. Saudara, jika masing-masing orang menjadi terang dan membawa terang itu, saudara, luar biasa. Bahwa hidup setiap orang percaya boleh menjadi pelita dan terang dan kita bersatu, serta melakukan tugas panggilan kita di tengah dunia ini. Saudara, maka Kristus dimuliakan. Mereka yang berjalan dalam kegelapan tak lagi berjalan dalam gelap. Karena mereka menerima terang itu yang akan menerangi kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan kita. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Marilah kita berdoa bagi para pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa bagi proses pemulihan ataupun masa karantina yang sedang dijalani.
Marilah kita berdoa bagi para tenaga medis dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kiranya Kristus memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita dalam karya layanan mereka. Mari kita berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan negeri ini melalui tangan mereka. Mari kita berdoa sebagai setiap pribadi dan keluarga yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita berdoa bagi berbagai pergumulan yang sedang dihadapi, agar mereka tetap dapat merasakan rengkuhan tangan Tuhan di tengah kehidupan keseharian mereka. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah telah memberikan cahaya kasih-Nya bagi kita, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya itu dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dapat dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika jemaat mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas yang akan membantu pengambilan amplop di rumah masing-masing. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Su
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Sang pemilik kehidupan kami, yang memelihara kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua penyertaan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menerima Sang sumber terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami menjalani tahun yang baru ini, bersama dengan Kristus yang memberikan terang, yang menuntun kami keluar dari kegelapan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami, Tuhan yang menguduskan dan memberkati persembahan ini. Kami juga mohon hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kini pergilah dengan sebuah keyakinan bahwa Allah, Sang terang itu, memampukanmu menjadi pancaran terang kasih Allah dimanapun engkau berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus penolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.